Dibilangnya seorang yang sudah pernah make upin artis. Sebetulnya kalau make up artis itu katanya kan Taida itu terlihat awet muda gitu. Adakah tips atau ramuan, mungkin jamu atau apa, atau memang? Halo, assalamualaikum Sobat Hajat. Untuk kali ini saya ditemenin Ibu Hajah Audrey, ada Deno Siloka, Dodo Cikuray dalam The Hajat. Taida, gimana nih Hai. kabarnya? alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya Teh ya? Alhamdulillah sampai detik ini sehat. Iya Teh. Kita makasih nih udah diizinin nganjang ke galerinya Audrey ya Teh ya. Sama-sama. Terus ya ada sedikit beberapa lah yang ingin kita bagikan kepada Sobat Hajat tentang cerita-cerita dari Taida gitu ya. Iya. Khususnya di Audrey gitu ya. Kenapa memulai bisnis make up atau perias pengantin atau Yes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Waalaikumsalam. Hajat. Iya. Jadi awalnya itu aku tuh kayak terinspirasi sama mama sebetulnya, ibu aku yang juga berbisnis di salon dan wedding gitu. Jadi dari kecil emang ketertarikannya tuh udah kuat banget. Malah belajarnya itu dari sejak dini, dari SD malah. Dari SD beneran. Jadi belajar keramas tuh inget aja pakai bangku kayak gitu karena kan masih kecil kan. Terus kalau misalnya mama habis ngapa-ngapain tuh terlalu aku praktekin. Nah mungkin dari situ aku tuh jadi kayak udahlah pokoknya aku nanti mau besar nanti mau jadi kayak mama gitu. Jadi Tanpa kita sadari ya. Iya, inspirasinya tuh dari mama aku gitu. Jadi ya sudah, dan terus pas SMA itu aku udah mulai bantu-bantu di salon kan. Ya. Berarti kan sudah tahu cuan. Mantap. SD itu teh. Udah SMA SD tuh udah belajar gitu. SMA tuh udah tahu cuan gitu. Jadi udahlah akhirnya ya sudah saya memutuskan bahwa passion saya di salon dan di wedding gitu. pertama kali buka terjun ke wedding tuh kapan? Kalau terjun ke weddingnya setelah salon. Jadi salon awalnya dulu itu berarti salon ya? dulu. Salon dulu. Jadi awalnya itu salon dulu. Bantuin mama dulu gitu. Pas lama-lama aku tuh pengen mandiri gitu, pengen buka sendiri, terus dengan bendera sendiri. Jadi namanya itu berbeda-beda sama mama. Jadi memang bendera sendiri, Itu bener-bener kayak gambling gitu. Bener-bener dari nol gitu, nol. Dan aku ngontrak dulu tempat gitu. Aku mulai dari nol yang bener-bener cuman kaca cuman 2, apa-apa cuman 2 gitu. Dan gak dibantuin siapa-siapa sendiri. Sendiri ya? Iya, sendirian. Dan pada saat itu aku dalam keadaan hamil besar. Karena baru nikah kan gitu. Itu kisaran tahun berapa tuh teh? Tahun 1999. Pokoknya bukannya itu tanggal 1 September pas bertepatan sama Hari Jadi Kuningan. Jadi memang bersejarah sekali ya. Padahal itu nggak disengaja. Jadi setiap tahun diperingati Kabupaten Kuningan ya? Sekabupaten Kuningan. Audrey ini ya? Iya betul. Makanya suka ada promo-promo kayak gitu lah. Tanggal 1 September ada promo di salon gitu untuk memperingati. Iya. Inilah hari jadi. Kalau terjun ke weddingnya sendiri? Nah, terjun ke weddingnya sendiri itu tuh nggak sengaja juga. Jadi aku tuh suka make up kan, make up klien. Nah, pada saat itu tuh kliennya tuh mau nikah. Dia tuh cocok banget sama make upan aku. Teteh kenapa sih nggak sama wedding sekalian? Gimana ya? Aku bilang aku benar-benar belum punya kayak buat dekorasinya dan sebagainya kan. Pada saat itu nggak ada ya yang kayak sekarang vendor ini khusus untuk dekor, lain khusus make up, khusus apa gitu. Enggak, kalau waktu itu include gitu. Jadi satu paket. Akhirnya minjem lah dari senior aku gitu kayak gitu. Alhamdulillah banyak yang bantu dan dari situ banyak job mengalir. Dan cuannya lebih gede. Dan cuannya lebih gede itu yang akhirnya ya Allah ternyata wedding itu ternyata iyalah cuannya lebih gede. Makanya sekarang mungkin banyak orang-orang yang tertarik ya jadi MUA, jadi perias pengantin, kursus sana, kursus ini udah bagus banget sih sekarang mah. Gampang lagi promosinya ya kan, Saat ini sangat gampang. Sangat gampang di sosmed, sosial media ya, di IG atau di TikTok juga bisa gitu. Kayak terus belajar juga gampang, banyak tutorial kan dibandingin zaman dulu tuh saya ya. Jadi memang udah mah belajarnya autodidak. Terus aku langsung ikut ujian negara karena kalau misalnya saya tidak ikut ujian negara pada saat itu saya nggak mungkin buka salon secara legal.
gitu. Emang Jadi kebanyakan waktu itu harus legal gitu. harus legal karena waktu itu banyak sidak-sidak itu Ke salon itu? Ke salon itu banyak karena waktu itu ada organisasi sudah ada kan waktu itu. Iya. Nah, ketuanya itu memang pada saat itu yang megangnya itu ketuanya itu memang sering sidak ke salon-salon terutama yang di daerah. Yang di gang-gang yang di daerah kayak gitu tuh jadi mengulas sejarah ya. Ya harus dong, harus. Gitu, Biar jadi, sobat hajat tahu. zaman itu tuh waktu di kota itu sedikit sekali salon yang sudah ada udah udah legalitas, maksudnya sudah mempunyai sertifikat, sudah mempunyai izin-izin dari dinas-dinas gitu, sedikit sekali. Makanya jadi banyak yang diingatkan, diarahkan gitu, yang punya salon itu harusnya begini dan pada akhirnya sekarang di salon di Kuningan banyak banget gitu. Apalagi zaman mama yang tahun 70-an itu cuma 3 salon, Oh ya? Iya, yang paling besar tuh 3 salon. Di Pasapen, di jalan kan? Di jalan yang di salon. Terus salon Paris waktu zaman dulu, terus salon Leni, salon Yeyen. Nah, itu cuman sama 4. salon. Iya, cuman sedikit 4 gitu. Nah, kata mama cerita kalau mau lebaran, jam 6 pagi orang-orang udah ngantri. Wow. Dan itu sehari yang dikeriting bisa sampai 20-30 orang. Wow. Sampai ada karyawan mama yang alergi. Jadi nggak ikut lebaran sampai tangannya korengan. Masya Allah. Saking sering banyak keriting obat ya? keriting gitu. Dan itu wah pokoknya kata mama zaman-zaman keemasan lah gitu. Di Kuningan tuh orang tertentu aja yang punya salon. Jadi kayak wow gitu. Wow, kalau punya salon tuh wow gitu, nggak kayak sekarang salon udah wah. Pokoknya udah kayak di mana tapi ada. Semakin banyak salon dan perias-perias wedding mungkin kan biasanya ada sebuah komunitasnya gitu. Iya. Betul. Teteh sendiri tergabung apa? Tergabung tentunya karena harus kayaknya ya harus kita ada kayak ada naungan lah ya gitu. Satu organisasi itu ada wadah, ada naungan dan itu pasti banyak manfaat yang kita dapatkan gitu, bukan hanya kita yang harus ngasih ke organisasi tapi organisasi juga banyak feedbacknya lah ke kita gitu. Dan kebetulan saya ini adalah ketua ranting Harpi Kuningan sekecamatan Kuningan. Iya. Ketua ranting ya. Ranting doang. Bukan pohon ya, ranting. Iya. Enggak kan gitu. Apa sih namanya, asosiasi ya kayaknya, organisasi itu kan gitu, banyak ya, ada Harpi, ada Tiara Kusuma yang berhubungan dengan salon Harpi, Tiara Kusuma, IPHI, ada satu lagi Katalia. Itu dengan salon. Memang dengan salon dan wedding. Wedding ya berarti ya, sama make up wedding berarti kan ya. Teteh, dari sekian puluh tahun merias, termasuk di salon juga, saya analisis kan sekarang banyak perias-perias yang baru-baru nih. Maksudnya banyak yang memproklamirkan sebagai make up artis tuh. Iya. Pengen tahu ya, maksudnya bedanya sama make up sama make up artis itu apa sih? Iya, masyarakat awam kadang-kadang suka nggak ngerti ya. Sama apa emang ada ada arti yang tersendiri? Perias sama MUA. Oh iya. Perias pengantin sama MUA ya. Jadi sebetulnya kalau make up artis ini yang beredar di masyarakat dibilangnya seorang yang sudah pernah make upin artis. Artis atau aktris ya. Itu kan kebanyakan orang nganggapnya seperti itu mungkin ya. Seperti itu ya. Jadi kan rancu. Sebetulnya kalau make up artis itu mereka adalah seseorang yang bisa make up. Bisa make up secara beauty, maksudnya udah profesional gitu. Tapi hanya make up aja. Wajah, make up wajah itu. Nah, kalau misalnya perias pengantin, namanya pengantin, pasti kan pakai adat tuh, betul. Jadi bukan hanya harus bisa make up aja. Jadi kan harus bisa masangin aksesorisnya. Kayak kalau Sunda itu kan namanya ada siger ya kan, siger. Terus nanti pasang kebayanya seperti apa. Nah, setiap daerah kebayanya atau hiasannya itu pasti beda-beda gitu. Dan kalau seorang perias itu harus bisa dari atas ujung kepala sampai ujung kaki itu harus bisa masangnya. Kalau MUA dia hanya bisa pegang, bisa make up aja. Nanti orang yang memasangkan sigernya, yang memasangkan itu beda orang lagi pasti. Pasti. Kalau di kota-kota besar udah kayak gitu, jelas beda ya. Jelas beda. Jadi mungkin
make up artis. Artis di sini lebih ke pengertiannya seniman. Ke gitu art ya, ke art seninya. Karena Seni. nulisnya juga Itu. beda kalau Iya. AA lihat gitu. Artis, Iya, artis, itu cuma iya. kayak artis cuma sampai T kan. Kalau Iya. ini ada artis pakai S ya. Oh iya. Iya. Berarti memang Artis. seniman. Artis. Seniman make up mungkin gitu ya. Seniman Teh. make up gitu, iya. Nah, Iya, ada iya. ini enggak tadi kan MUA sama Perias itu seharusnya memang kalau MUA cuman make up doang. wajah aja gitu kan. Kalau Perias total gitu ya semua. Cuman kan sekarang banyak juga yang memproklamirkan diri sebagai MUA tapi juga Perias juga gitu. Itu adalah saya. Oh ya. Jadi saya Salah itu Rias satunya. pengantin dan juga MUA. Oh, Karena iya. saya punya sertifikat Dua-duanya Rias ada pengantin dan sertifikat. sertifikat MUA-nya. Wih, mantap. Oh, gitu. Terima kasih. Dan itu berlaku internasional. Oh, Kalau internasional. MUA, iya. Baru tahu saya internasional. Oh, iya. Pikir Baru tahu ya? lokal aja gitu. Enggak apa-apa. Sekarang saya kasih tahu ya. Iya. Teteh, gini. Ada semacam apa ya? Semacam ritual tersendiri sih apa? Soalnya kan saya lihat memang sering saya nemuin klien saya pengantin gitu teh. Waktu ketemu dia pesen paketan foto pas sama sudah di make up itu kan pangling sekali ya. Oh, iya. Banget gitu teh. Banget, Jadi banget. kadang-kadang saya nggak kenalin, jujur aja. Nah, itu memang ada ritual, ada tips, ada apa gimana sih? Oh gitu. Maaf ya, kalau saya sendiri ya, saya pribadi ya gitu ya. Kalau ritual mungkin cuman saya yakin sama Allah, saya berdoa. Ya. Sebelumnya saya berdoa dulu sebelum pergi, minta kelancaran, Ya, minta ya. perlindungan dari Allah, minta semuanya pokoknya berjalan dengan lancar dan pengantinnya juga tidak mengalami kendala apapun dan saya juga dalam berias tidak mengalami kendala apapun ya saya berdoa sebisa saya. Ya, ya. Dan yang kedua teknik make up aja. Teknik make up. Yes. Betul. Yes ini sama bras. Skill. Mantap. Skill Nggak, sama gini loh, sobat aja. doa Saya aja punya pengalaman dulu ya. Dulu ya kisaran 2000 berapa ya? 2005, 2006 lah ya. Saya motret seperti biasa lah wedding. Pagi-pagi kan saya motret make up nih. Nah, pas masuk kamar pengantin tuh ada bau kemenyan tuh. Betul. Itu beberapa kali saya sering menemuin Iya, seperti itu. saya Nah, juga. motret aja sambil ngobrol-ngobrol sama periasnya ternyata tanpa saya tahu ya akhirnya ternyata di bawah apa ranjang pengantin itu ranjang. ada sesajen loh teh. Iya. Ada tumpeng, ada bakakak, ada kopi hidung, kopi pahit, banyak lah sesajen lah Ada ya. kelapa, Nah, ada setelah saya ngobrol banyak sama si periasnya memang dia sengaja, maksudnya meh pengantinnya pangling, saya gitu, waduh, emang ada Jadi- ritualnya, makanya saya ada pertanyaan seperti itu gitu loh. Enggak Zaman jangan salah. kapan ya? Iya, tapi sekarang pun saya pernah kayak gitu. Oh ada, masih ada? Masih ada dan itu ya memang saya juga tidak bisa itu mah punya Kepercayaan. Ya, masing-masing ya, keyakinan masing-masing ya, lah ya. keyakinan masing-masing. Jadi malah ada pengantinan yang nanya, teteh saya harus siapin apa ya gitu, karena orang tua saya nanya misalnya kayak, gitu? jadi Neng mohon maaf banget kalau teteh sih udah nggak pakai ritual kayak gitu. Ya, ya. Kalau itu kan kepercayaan zaman dulu. Kalau misalnya memang di daerah masih memakai seperti itu, saya pun tidak yang Pak gitu enggak gitu ya. Enggak, saya nggak ngomong apa-apa sama pengantinnya. Itu mah memang keyakinan masing-masing. Jadi ya sudah kita jalanin. Saya jalanin dengan keyakinan saya sendiri, mereka jalanin dengan keyakinan mereka sendiri. ya. Jadi semuanya juga tujuannya sama. Untuk apa? Untuk memperlancar acara kan. Ya. Sambil kita memohon sama Allah. Cuman ya, cara mereka berbeda. Itu kan cara zaman dulu Iya, mungkin iya. ya. Kalau Kepercayaan sekarang ya. iya kepercayaan zaman dulu. Jadi kalau saya udah nggak pakai, udah pakai Bismillah aja, udah cukup. Pengantinnya disuruh sholawatan aja sepanjang saya make up. Betul. Zikir, Sambil ya. berdoa zikir, udah itu aja. Nah, Dan- ngomong-ngomong soal make up dan pangling tadi ya Teh. Jadi nyambung nih, katanya kan Teh Ida itu kata orang di luar gitu ya. Iya. Terlihat awet muda gitu Teh. Nah, Masya Allah. Kata ada siapa? Kata mereka. Oh, kata mereka. Tapi benar loh. Bukan Tapi saya. benar loh. Saya juga. Saya juga melihatnya benar. Bu Haji ini awet muda. Awet muda. Beneran. Bahkan Iya, kalau branding sama anaknya kayak Padahal kakak jujur gitu. aja kita seangkatan kan sekolah. Cuma beda sekolah aja ya. Yang benar.
Katanya sih. Oh, katanya. Ternyata udah beda deh. Ternyata lebih tua ini. Kelihatan dari ubannya loh. Nah itu maksudnya pertanyaannya tuh, pertanyaannya. adakah tips atau ramuan mungkin jamu atau apa atau memang alamiah aja gitu teh? Alhamdulillah. Bikin penasaran ini nih. Masya Allah, tabarakallah. Sebenarnya apa ya? Aku sendiri nggak, emang kalau dibilangin ya banyak sih yang bilang kayak gitu. Cuman sebetulnya aku sih biasa-biasa aja gitu. Gak ada perawatan khusus. Gak ada perawatannya cuma di salon aja kayak facial biasa aja. Gak pakai yang kayak zaman sekarang yang apa suntik botox kayak gitu kan, suntik iya laser, suntik vitamin C, apalagi apa namanya sekarang yang suntik kolagen gitu kan, yang bikin wajah jadi kinclong gitu kan. Kalau misalnya kayak perawatan gitu enggak sih sebetulnya. Jadi lebih tipsnya lebih ke apa Kak yang Teteh puja gitu? Lebih ke apa ya? Lebih ke udah happy aja gitu. Berarti memang happy ke aja. Positive Terus thinking. alhamdulillahnya karena saya seorang perias, mungkin saya tahu cara bermake up bermake up yang benar gitu kan. Jadi ya mungkin itu juga yang menunjang juga ya. Iya. Menunjang juga. Jadi lebih sebetulnya tips awet mudanya lebih banyak lah berpikir positif gitu berpikir ya, positif dalam menghadapi betul. kehidupan mungkin itu ya. Sebetulnya begitu ya, cuman pada prakteknya kadang-kadang susah ya kalau punya masalah tetap aja ya. Cuman yang namanya profesional, saya tuh kalau misalnya udah menghadapi klien, saya lupain semua yang masalah yang ada gitu. Dari misalnya ada masalah di rumah ya sudah, sampai tempat saya profesional, saya tetap menjalankan tugas saya punya kewajiban untuk ya karena mereka percaya sama saya dan tanggung jawab saya besar ya sudah kayak gitu aja. Jadi ya udah positive thinking akhirnya. Nah itu sobat hajat, jadi berpositif thinking obat awet mudanya. Obat awet mudanya iya bukan botox ya, bukan kayak filler, lagi operasi plastik di Korea. Kita kalau di luar salon sama make up, dekorasi juga kan? Oh iya. Kayak apa ya? Ada dekorasi. Dekorasi juga. Ada dekorasi. Ada tenda juga. Oh, tenda juga ya? Ada tenda juga. Jadi sebetulnya kalau misalnya mau ini ya sebagian promo juga. Harus dong, harus. Biar sobat aja tahu juga. Ya, jadi kalau ke Audrey Salon itu ya. Sebetulnya praktis banget, one stop shopping gitu. Benar-benar kayak rias pengantinnya ada, bajunya ada gitu. Terus dekorasinya juga ada. Tendanya juga ada, alat prasmanannya pun ada gitu, sampai alat pestanya banyak gitu. Kebetulan kalau misalnya tendanya juga macam-macam modelnya gitu kan. Apa yang buat di outdoor, indoor, atau misalnya mau custom, kalian misalnya punya kan ada kayak ini loh wedding impian aku tuh pengen kayak gini gitu kan. Mau misalnya lihat di Pinterest atau di Google, teteh pengen kayak gini, kita bisa bikinkan. Atau misalnya konsepnya masih dalam pikiran nih, saya mau apa sih konsepnya? Aku mau konsep Halloween gitu misalnya. Misalnya ada yang anti mainstream kan, nggak gitu-gitu aja gitu kan. Nah kita bisa kita gambar sketsnya dulu. Jadi benar-benar dibikin dari nol, dibikin berarti dari kan ya? nol, yang sketnya dulu digambar manual atau di komputer, kita bikin kayak gitu, baru nanti kita ajukan. Kalau yang misalnya setuju, oke, langsung dibikin. Kalau tidak ya udah nanti kita bikin lagi konsepnya sampai customernya itu puas. Disesuaikan juga sama tempatnya mungkin ya? Sama tempat dan budget. Relatif sih ya. Kalau harga sih relatif. Ada harga, ada uang, ada barang gitu betul. ya, Bo. Mungkin bayar lebih tinggi tapi dapatnya lebih banyak mungkin. Maksudnya lebih banyak tuh lebih puas mungkin lebih gitu ya. Tapi untuk yang kepuasan. low budget kita bisa bikinin walaupun tanpa custom, tapi kita tetap bikin yang wah ala Audrey pokoknya. Betul. Saya pernah lihat benar yang di hotel kalau nggak salah ya. Iya, ada di hotel. Itu memang itu the first saya lihat pertama loh di Kuningan kayaknya ya. Itu pertama dekorasi apa? Bukan, maksudnya kita yang biasa ngedekor, cuman karena si customernya ini custom dan dia punya impian, dia punya selera yang tinggi gitu.
kayak teteh aku tuh pengen begini dan ini acaranya outdoor dan aku pengen pas sunsetnya itu dapat gitu. Terus aku pengen takut hujan tapi aku nggak pengen ditutup terpal sama sekali gitu. Jadi kita bikin tenda yang benar-benar outdoor tapi kelihatan bintang-bintang di langit dong. Pokoknya itu keren banget dan akhirnya itu yang aku pasang kain-kainnya itu. Sekarang banyak dong yang pakai, banyak jadi yang terinspirasi, ya. betul. Alhamdulillah. Bagus. Iya karena emang gimana ya, karena kan kita mah harus berinovasi terus ya. Iya. Kalau orang lain mau ngikutin silahkan mah. Kalau dari dekorasinya juga masuk, kalau nggak salah masuk ini ya, masuk asosiasi juga ya. Apa ya? Dekorasinya, oh iya Aspedi. Iya, Aspedi kalau aku lupa tadi ngejebutin satu. Iya, khusus dekorasi berarti itu kan ya. Iya. Iya, benar. Ih, cerdas kamu. Ya kepikiran aja. Terus ini kepikiran tadi atau lihat pakai kaos Aspedi. Oh iya, benar. Ini juga nih ada. Oh iya, teteh. Saya mau tanya ini sama Audrey Kitchen ya teh. Di luar make up, di luar wedding, di luar dekorasi dan sebagainya. Ada makanan Audrey Kitchen. Iya. Ini gimana ceritanya nih? Jadi aku tuh kan pecinta drakor ya. Weh, you know drakor, you know. Kim Jong Un. Ya, Kim Jong Un. Itu Korea Utara ya. Salah. Politikus. Salah. Itu Korsel. Oh iya Korsel. Korut itu Korut. Salah alamat beneran sumpah. Jadi aku tuh pecinta drakor. Jadi sering lihat kalau di adegan-adegannya itu mereka jajan kayak tteokbokki, jajangmyeon, kimbap, mereka pada bikin kimchi kayak gitu. Wow. Tapi aku tuh belum pernah ke Korea, Sumpah demi Allah aku tuh belum pernah ke Korea. Jadi gini, tahu kan pas pertama kali pandemik. Oh iya. Pertama kali pandemik kita kan ada lockdown kan. Iya. Selama 2 bulan salon itu tutup. Iya. Salon itu tutup. Dan pada akhirnya aku tuh kayak gabut. Tapi gak punya duit, ngerti gak sih? Sama lah kita juga. Gabut duit, gimana caranya saya harus menghasilkan uang tapi tetap di rumah. Akhirnya aku kepikiran bikin ini gitu. Jadi semuanya instan karena pada saat itu bulan puasa kan. Jadi aku bikin tteokbokki, aku bikin jajangmyeon, aku bikin cheese buldak, aku bikin kimchi, aku bikin kimbap dan pesanan. Pokoknya pada saat itu aku happy banget gitu. Baru kali ini aku di rumah. Itu yang warawiri ojol itu nggak pernah berhenti. Ojol kan cuma sampai jam 4 sore kan pada saat itu PPKB kan. Iya. Betul nggak? PSBB. PPKB mah digandekeun. Mohon maaf ya saudara, iya. PSBB kan. Jadi sampai jam 4 ya udah. Tapi itu ojol nggak berhenti dan itu bikin aku happy. Jadi kan tuh orang tuh nggak, saya tuh sejenis ya, semacam orang yang tidak mau diem gitu. Kadang lagi sakit pun aku online mikir. Berarti kan ya? Online. Karena waktu itu. Tapi saya lihat di depan di sini. Iya, dan karena buka kitchennya juga kan? Dikit, iseng. Tapi enak, keren loh. Iseng nuansanya juga Korea zaman itu ya, kerajaan Joseon. Ini tteokbokki. Keren food. Berarti memang bukan terinspirasi, memang latar belakangnya karena pandemi itu ya. Latar belakangnya iya. Hikmah dari COVID itu ya. COVID. Gitulah. Jadi tapi memang pangsa pasar saya pertamanya tuh emang udah kayak udah niat dari dulu Jadi biar customer salon itu nggak, kalau jajan itu nggak keluar gitu, nggak keluar. Kan jadi banyak tetangga saya yang buka jadi kafe. Jadi benar-benar one stop ke salon juga ya. Iya, makanya aku kenapa enggak ngikutin gitu kan. Terus waktu itu ada kuldesak, inget gak sih? Kuliner Dewi Sartika. Iya, ingat. Nah, itu juga yang memicu. Rame banget kan. Itu yang akhirnya terinspirasi juga sama itu. Akhirnya keterusan. Iya. Oke. Seru juga ya kisah Taida ini. Tapi bukan kisah sedih gitu kan? Iya. Benar. Ini malah menginspirasi banyak orang, terutama ya sobat hajat di sana ya gitu. Jadi mulai dari salon kecantikan, salon wedding sampai bikin dekorasi sama sekarang restoran ya. Restoran apa namanya? Dapur lah gitu ya.
Is dapur. Apa ya? Resto. Kitchen dapur juga kan? Iya kakafean lah, kakafean. Itu maksudnya kakafean gitu. Kakafean. Kita juga lagi YouTuber loh. Iya lagi YouTuber. Jadi ngajak Eke YouTuber. Gitu. Sekarang jadi beralih profesi atau apa? Ya Efek pandemi juga. Ada job ya. Dari videografer jadi YouTuber. Juga sih. Jadi YouTuber sih. Asal jangan jadi beauty vlogger ya, Pak. Lebih ke ini sih, lebih apa ingin ya seperti inilah nganjang terus silaturahmi sih intinya ya. Jadi baru ya keluar dari studio ya ke sini. Iya, baru ini pertama salon ini. Di sini. Biasanya kita shoot di studio. Ya namanya ngondang gitu ya. Ini kalian boleh ini nganjang lihat, gitu. Ini galeri saya. Iya, ini apa adanya. Pak tadi kita sekarang take shootnya memang di salonnya Audrey ini. Gitu. Iya. Teteh, terima kasih banyak. Ini kita udah diizinkan memakai galerinya dan sama-sama. terima kasih juga sudah mau berbagi inspirasi dengan Sobat Hajat tentang cerita-cerita kesuksesan lah istilahnya ya. Terima kasih. Mungkin dari Teteh sendiri ada pesan atau motivasi apalah untuk para Sobat Hajat. Terima kasih banyak ya The Hajat sudah mampir ke sini. Mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat buat semuanya. Terus di saat pandemi ini mudah-mudahan semuanya menjaga kesehatan, usahanya diberi kelancaran dan kemajuan, dan semoga badai ini cepat berlalu. Musibah-musibah baik itu pandemik, banjir di mana-mana kan sekarang sedang melanda ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, selamat, dan negara Indonesia cepat dibebaskan dari musibah inilah. Gitu aja sih dan sukses buat semuanya. Khususnya buat The Hajat. Amin. Baik Sobat Hajat, itu saja mungkin apa yang bisa kita bagikan. Semoga menjadi inspirasi, menjadi motivasi untuk menjalani hidup lebih positif, lebih kreatif, dan lebih inovatif. Terima kasih sekali lagi, dan sangat kami harapkan komentar-komentar cerdas dari Sobat Hajat semua untuk membangun channel ini supaya lebih asik, lebih menarik, lebih luas, dan lebih cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di The Hajat.